Oke, sekarang kita membahas mengenai prinsip-prinsip penelitian PR yang merupakan capaian pembelajaran yang pertama. Nah, adapun prinsip-prinsip penelitian PR yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan penelitian dengan jelas dan hasil yang diinginkan. Jadi terkait langsung dengan tujuan-tujuan bisnis perusahaan ataupun organisasi ataupun institusi. Yang kedua yaitu membedakan antara pengukuran output PR yang biasanya sih umumnya untuk jangka pendek seperti misalkan jumlah pemuatan liputan media atau pemuatan pesan-pesan tertentu, dan pengukuran keluaran PR. Nah, biasanya kalau keluaran PR ini adalah pencapaian yang lebih jauh dan pengaruhnya lebih besar, seperti perubahan kesadaran, perubahan sikap, dan perilaku. Nah, yang ketiga, prinsip penelitian PR yaitu mengukur isi media sebagai langkah awal dalam proses evaluasi PR. Seperti misalkan ada batasan pengukuran dalam hal ini tidak dapat melihat apakah secara aktual atau seperti apa gitu target publik mencerminkan pesan atau respon. Yang keempat yaitu pemahaman yang bukan diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas PR. Jadi kita perlu menggabungkan teknik-teknik analisis media dengan analisis cyberspace. Misalkan seperti sekarang penggunaan online ya di ruang dunia maya. Jadi kita fokus hingga ke jajak pendapat serta survei-survei. Yang kelima yaitu berupaya untuk membandingkan efektivitas PR dengan efektivitas periklanan. Karena apa? Karena ini penting karena kita harus mengetahui bagaimana penempatan pesan periklanan itu dapat dikendalikan. Tetapi hal yang sama itu tidak bisa dilakukan oleh PR. Sekarang saya akan membahas tipe-tipe penelitian PR yang merupakan capaian pembelajaran kedua. Jadi secara umum penelitian tentu dilakukan untuk mencapai 3 hal. Yang pertama menggambarkan sebuah proses, situasi, atau fenomena. Yang kedua menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, dan apa pengaruhnya. Yang ketiga tentu untuk memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi jika kita melakukan suatu tindakan atau tidak. Nah, jika berbicara soal penelitian PR tentu banyak sekali, bisa dilihat dari perspektif teoritis maupun perspektif terapan. Nah, berdasarkan fungsinya, tipe penelitian PR ini dikelompokkan menjadi apply research, yaitu penelitian terapan biasanya untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis, sedangkan yang kedua adalah theoretical research atau penelitian teoritis untuk membantu memahami proses PR, juga menguji atau menemukan teori-teori PR. Oke, sekarang saya akan membahas apa itu applied research atau penelitian terapan di dalam PR. Nah, dalam konteks tugas PR, penelitian terapan ini dibagi ke dalam dua, ada penelitian strategi dan penelitian evaluasi. Nah, kedua aplikasi penelitian ini dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan praktek spesifik. Kalau strategic research itu digunakan secara primer dalam pengembangan program untuk mengkaji tujuan program, strategi pesan, atau mengkaji benchmark atau perbandingan. Nah, kalau penelitian evaluasi atau evaluative research atau juga disebut sebagai summative research, penelitian ini dilakukan secara primer untuk mengkaji apakah program PR itu mencapai tujuan dan sasarannya. Nah, berbagai evaluasi itu dapat diaplikasikan selama sebuah program itu untuk memantau sebuah perkembangan dan indikasi di mana modifikasi itu bisa dibuat gitu setelah kita melakukan penelitian evaluasi. Nah, adapun theoretical research atau penelitian teoritis, nah ini penelitian ini lebih abstrak dan konseptual dibandingkan penelitian terapan yang sebelumnya saya jelaskan. Penelitian ini untuk membangun teori PR tentang mengapa orang-orang itu berkomunikasi, termasuk juga bagaimana opini publik dibentuk dan bagaimana publik terbentuk. Pengetahuan penelitian secara teoritis itu tentu penting ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah
kerangka kerja untuk melakukan upaya persuasi dan juga sebagai dasar bagi pemahaman mengapa misalkan ada orang-orang melakukan hal yang Nah, sejumlah pengetahuan teoritis dalam PR dan komunikasi itu juga penting. Kenapa? Karena memungkinkan para praktisi PR ini bisa memahami batasan-batasan komunikasi sebagai alat persuasi. Juga selain itu, sikap dan perilaku tujuan itu juga dalam program PR itu bisa dilihat dalam penelitian teoritis ini. Nah, berkaitan dengan tadi terkait upaya persuasif atau komunikasi persuasif, bahwa para peneliti telah menemukan bahwa komunikasi persuasif itu berasal dari sumber-sumber yang beragam, yang tentu memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, kredibilitas itu sendiri adalah konsep yang sangat multidimensional yang mencakup kepercayaan, keahlian, dan kekuasaan atau kekuatan. Hal lainnya ditemukan bahwa komunikasi persuasif secara umum lebih efektif dan dapat disederhanakan karena untuk memudahkan memahami dan membuat sesuatu menjadi lebih terencana. Nah, sebagai catatan, secara persuasif sebuah pesan itu dapat ditingkatkan atau diikuti oleh orang-orang tertentu dalam isu yang sedang diteliti. Nah, poin penting dari penelitian theoretical research ini adalah bahwa pengetahuan penelitian teoritis dapat mengupayakan para praktisi itu tidak hanya memahami dasar penelitian terapan, tetapi juga harus mampu melihat kondisi manajemen yang tentu mengharapkan sebuah perubahan sikap dan perilaku yang dihasilkan dari program-program PR.